sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Setiap sholat kita mesti doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah mereka itu? Sudah, orang-orang yang diberi nikmat itu maksudnya siapa? Dalam ayat yang lain sudah dijelaskan, minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi kita tiap sholat itu doa kepada Allah supaya kita ini berjalan di jalannya para nabi, jalannya para nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mulia baginda Muhammad SAW. Insyaallah kita niat semulaikan. Jadi yang kita minta pada waktu sholat itu kita ingin punya kehidupan seperti kehidupannya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kehidupan Nabi Adam? Nabi Adam itu buat salah cuman sekali saja, itu pun tidak disengaja, tapi nangisnya, tobatnya itu bertahun-tahun. Nah kita ini anak cucunya berbuat dosa hari-hari tidak pernah tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini tangisannya Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu nabiyun mursal, kata Nabi, seorang nabi dan seorang rasul. Seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Adam itu nabi dan rasul. Umatnya siapa? Umatnya satu tok, istrinya. Ya Masya Allah. Jadi kalau kita di rumah, malaikat Allah Ta'ala, kemudian kita bicara agama dengan istri kita, itu berarti kita telah menghidupkan sunnahnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi perlu kita hidupkan ini. Itu yang kita minta waktu sholat itu. Kita bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, bicara mengenai agama. Kita ini hamba Allah, kita akan pergi ke akhirat, dunia ini akan kita tinggalkan. Apa persiapan kita? Yang kita minta dalam sholat, dalam ihdinas siratal mustaqim itu semulaikan, agar kita bisa mengikuti jejak Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, bagaimana Nabi Nuh mendakwahkan agama siang dan malam 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. 950 tahun. Dalam suasana yang sangat berat, malaikat. Tidak ada orang menggubris kecuali sedikit saja. Umatnya yang begitu banyak, yang mau beriman cuma 80 orang saja. Anaknya pun sebagian tidak mau beriman. Istrinya pun sebagian tidak mau beriman. Coba semulaikan ta'ala. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap istiqomah. Ini yang kita minta dalam waktu sholat itu semulaikan. Yang kita minta pada waktu sholat itu semulaikan, agar kita ini bisa berjalan di jalannya Nabiullah Musa alaihissalam, dalam suasana pemerintahan yang zalim, kerajaan yang zalim, tetap istiqomah dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Dalam suasana umatnya yang selalu ngengkel,
selalu menyakitkan hati beliau. Ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Hai kaumku, kata Nabi Musa, kenapa kamu selalu menyakitkan hatiku sedangkan kamu sudah tahu bahwa aku ini utusan Allah kepada kamu. Bagaimana perihnya hati Nabi Musa. Orang-orang kafir memusuhi umatnya yang sudah iman ini pun selalu menyakitkan hati beliau, tapi beliau tetap istiqomah terus sampai akhir hayat beliau. Itulah yang kita minta di dalam sholat itu sebenarnya. Minan nabiyyin, kita ingin berjalan di jalannya para nabi, wasiddiqin, dan jalannya para siddiqin. Kata Imam Nawawi, maknanya siddiqin ini orang yang mendahului dalam setiap amal sehingga dia jadi panutan bagi orang yang setelahnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, selalu mendahului orang di dalam amal apa saja. Itu maknanya siddiqin. Jangan kita hanya sholat, tapi sholat yang paling dahulu. Jangan kita hanya dakwah yang paling dahulu. Jangan hanya kita taklim yang paling dahulu. Jangan hanya kita infak yang paling dahulu. Itu namanya siddiqin. Ini kata Imam Nawawi. Jadi kita ini dalam amal agama ini harus ada semangat mendahului yang lain. Kalau urusan dunia ngalah lebih baik, ya. Tapi kalau urusan agama ngalah itu buruk, kan? Al-ithar fil ibadah makruh, mendahulukan orang lain dalam urusan agama, urusan ibadah itu makruh. Ya. Mamanya kita ini sholat, jenengan mohon sing saf awal, monggo Pak. Silahkan maju Pak, silahkan maju ke saf awal, saya belakang aja. Ini makruh. Ini ekrom tamu, gak eneng ekrom-ekroman. Nek urusan ibadah ki ekrome carane gak ngono kuwi. Jadi manggakne wong kon saf awal niku mboten angsal, Pak. Kowe lho sing saf awal, aja mbok manggakne wong. Al-ithar fil ibadati makruh. Lah apa iki ra butuh nang pangeran apa piye? Kok kowe nang mburi-mburi iki? Nah, ngoten Mbak niku, mboten pareng. Lah nek urusan mangan teng mburi mboten ana apa, nggih ta? Nek ning slametan wis aku tak mangan mburi ae, gak apa-apa. Tapi nek salat kudu ngarep. Insyaallah Bang nggih. Dalam perjuangan juga begitu semuanya kan. Kita usaha soft awal, itu namanya sifatnya siddiqin. Selalu di soft awal, selalu di yang terdepan. Wasyuhada, Masya Allah. Kita ini minta kepada Allah supaya bisa berjalan di jalannya para syuhada. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang itu kalau mati syahid, mati dalam perjuangan agama, itu tidak mati sebenarnya kan, langsung ke surga. Sebelum darahnya menetes ke tanah, nyawanya sudah sampai ke surga. Syuhada itu nggak usah nunggu hari kiamat. Orang syuhada itu ke surga tidak usah menunggu hari kiamat, langsung. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Yasin, tengah-tengah dakwah Habib An-Najjar tengah-tengah dakwah, orang-orang pada marah kepada beliau, tiba-tiba ada panggilan dari langit, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Tiba-tiba dipanggil, silahkan masuk surga. Dari medan dakwah menuju surga langsung. Jadi
Jadi kita ini jangan berpikir 4 bulan, kalau bisa itu mati di jalan Allah. Bagaimana sebenarnya? Itulah mati yang mulia. Ya. Dulu para sahabat kalau mati di rumah nangis. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, saya itu sudah usaha habis-habisan ingin mati di jalan Allah, kok akhir-akhirnya saya mati di rumah. Nangis ini Sayyidina Khalid.